Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video dakwah mengenai akidah, konsep mengenal Allah. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Video ini sengaja dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu Siti Masruroh SPD MPDI. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Henry Adam, Oka Muhammad Nur Fauzi, dan Tarmuji. Topik pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian akidah dalam agama Islam, yang kedua mengenai tujuan akidah dalam agama Islam, yang ketiga mengenai fungsi, yang keempat mengenai ruang lingkup akidah dalam agama Islam. Langsung saja ke materi yang pertama. Oke, terima kasih Kang Muji atas moderatornya. Yang pertama adalah pengertian akidah dalam agama Islam. Akidah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari al-aqdu yang berarti ikatan, at-tausiqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang berarti mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian akidah adalah kepercayaan dasar atau keyakinan pokok. Sementara itu, menurut istilah atau terminologi, pengertian akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi secara bahasa pengertian akidah adalah keyakinan yang kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian akidah, yaitu sebagai berikut. Dari Hasan al-Banna dalam kitab Majmu'ah Ar-Rasail mengatakan, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Selanjutnya ada dari Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Aqidah Al-Mu'min. Akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Lalu dari Mahmud Syaltut mengatakan akidah Islam adalah suatu sistem kepercayaan dalam Islam. Terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Oka Muhammad Nur Fauzi akan menjelaskan tujuan dan fungsi akidah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Tarmuji selaku moderator. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang tujuan dan fungsi akidah dalam Islam. Akidah Islam mempunyai banyak tujuan yang baik dan harus dipegang, yaitu yang pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, karena Dia adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya, maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan kepadanya satu-satunya. Tujuan yang kedua ada untuk membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dari akidah, karena orang yang hatinya kosong dari akidah ini, ada kalanya kosong hatinya dari setiap akidah serta menyembah materi yang dapat diindera saja, dan ada kalanya terjatuh pada berbagai kesesatan akidah dan kufarat. Kemudian yang ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. Karena akidah ini dapat menghubungkan orang mukmin dengan penciptanya, lalu rela bahwa Dia sebagai Tuhan yang mengatur, hakim yang membuat tarsy. Oleh karena itu, hatinya menerima takdir, dadanya lapang untuk menyerah lalu tidak mencari pengganti yang lain. Tujuan yang keempat, untuk meluruskan tujuan dari perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah dengan orang lain. Karena di antara dasar akidah ini adalah mengimani para rasul yang mengandung mengikuti jalan mereka yang lurus dalam tujuan dan perbuatan. Kemudian
bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan beramal baik kecuali digunakan untuk mengharap pahala serta tidak melihat tempat dosa kecuali menjauhinya dengan rasa takut dari siksa. Karena di antara dasar akidah ini adalah mengimani kebangkitan serta balasan terhadap seluruh perbuatan. Yang keenam, menciptakan umat yang kuat yang mengerahkan segala yang mahal maupun yang murah untuk menegakkan agamanya serta memperkuat yang penyangganya tanpa peduli apa yang akan terjadi untuk menempuh jalan itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Dan yang terakhir, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu maupun kelompok-kelompok serta meraih pahala dan kemuliaan. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal yang baik bagi lelaki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri alasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Selanjutnya ada fungsi dari akidah Islam. Fungsi akidah Islam dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petunjuk hidup yang tepat sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, melindungi diri agar tidak terjerumus pada jalan yang sesat. Yang ketiga, menumbuhkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menenteramkan dan sebagai penenang jiwa. Yang kelima, memahami dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul-Nya. Yang keenam, memurnikan niat ibadah hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, mengokohkan keimanan terhadap Islam. Dan yang kedelapan, mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan. Segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup akidah dalam agama Islam. Dalam pokok pembahasan kali ini akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akidah pokok dan yang kedua yaitu akidah cabang. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai akidah pokok. Akidah Islam berawal dari keyakinan kepada zat mutlak yang Maha Esa yaitu Allah. Allah Maha Esa dalam zat, sifat, perbuatan, dan wujudnya. Kemahaesaan Allah dalam zat, sifat, perbuatan, dan wujudnya itu disebut tauhid. Tauhid menjadi inti dari rukun iman. Menurut sistematika Hasan al-Banna, maka ruang lingkup akidah Islam meliputi yang pertama yaitu ilahiyat. Nah, ilahiyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, seperti wujud, sifat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu nubuwat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, pembicaraan mengenai kitab-kitab, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu rohaniyat, yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti jin, iblis, setan, dan ruh. Yang keempat yaitu sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa kita ketahui melalui sam'i, yakni dalil naqli berupa Al-Quran dan As-Sunnah seperti alam barzakh, akhirat, dan azab kubur, bisa juga tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Tidak hanya di atas, namun pembahasan akidah juga dapat mengikuti arkanul iman, yang mana masing-masing poinnya teman-teman bisa baca masing-masing. Oke, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai akidah cabang. Yang dimaksud dengan akidah cabang adalah cabang-cabang akidah yang pemahamannya yang dimaksud nanti dikat aja. Yang dimaksud akidah cabang adalah cabang-cabang akidah yang pemahamannya bervariasi dari masing-masing. Tadi iklan dulu, nanti dikat aja.
Yang dimaksud akidah cabang adalah cabang-cabang akidah yang pemahamannya bervariasi dari masing-masing aspek rukun iman yang 6 itu. Misalnya muncul perbedaan pendapat dalam pembicaraan zat Tuhan, sifat Tuhan, dan perbuatan Tuhan. Misalnya dalam soal zat Tuhan muncul pertanyaan apakah Tuhan berjisim atau tidak. Dalam masalah sifat Tuhan, apakah Tuhan mempunyai sifat? Dalam soal perbuatan, apakah Tuhan wajib melakukan perbuatan? Dalam soal percaya kepada malaikat, apakah iblis termasuk golongan malaikat? Dalam soal iman kepada kitab, apakah wahyu makhluk atau bukan? Semua isu tersebut muncul setelah umat Islam terpecah atas beberapa golongan seperti Syiah, Khawarij, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian video pembelajaran mengenai akidah dalam agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.